Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan pompa sentrifugal dengan studi kasus impeller pompa rusak menggunakan metode fishbone diagram. Tetapi sebelum kami menjelaskan, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rafael Ibrahim Kurniawan dengan NIM 2233110118 sebagai ketua. Nama saya Redi Angga Kusuma, NIM 2233111111 sebagai anggota. Nama saya Dery Sipagustian dengan NIM 2233111026. Di sini saya sebagai anggota. Lanjut ke pembahasan apa yang akan kita bahas pada presentasi hari ini. Di sini kami akan membahas pompa sentrifugal, lalu ada fishbone diagram, penyebab masalah dan solusi pemecahan masalah. Apa itu pompa sentrifugal? Pompa sentrifugal adalah pompa yang menggunakan gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal itu didapatkan dari impeller yang berputar, dan impeller yang berputar itu juga menyebabkan si fluida itu mempunyai energi kinetik. Lalu energi kinetik itu diubah menjadi energi tekanan yang fungsinya untuk mendorong si fluida keluar dari pompa. Nah, pompa sentrifugal juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti sistem pemompaan air, sistem imigrasi, dan sistem proses industri, dan juga sistem pendingin atau pemanasan. Keunggulan pompa ini adalah desainnya yang sederhana, efisien, dan kemampuannya untuk menangani volume cairan yang besar dengan tekanan yang relatif rendah. Lanjut, prinsip kerja pompa sentrifugal. Prinsip kerja pompa sentrifugal itu pertama, fluida itu masuk ke dalam suction, disedot menuju ke impeller yang berputar ini, lalu si fluida itu didorong keluar ke tepi impeller menggunakan gaya sentrifugal. Setelah itu si fluida itu bakal naik atau mendorong keluar pompa atau discharge. Lanjut. Dari tadi saya menyebutkan impeller. Apa sih itu impeller? Impeller itu adalah komponen berputar dalam pompa yang berfungsi untuk memberikan energi pada fluida, sehingga si fluida itu dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, selanjutnya adalah akibat impeller pompa rusak. Nah, kerusakan pada impeller pompa ini berdampak sangat serius terhadap performa dan juga operasi sistemnya, sehingga mengakibatkan penurunannya efisien dan juga pengurangannya kapasitas aliran, sehingga fluida itu tidak bisa dipompa dengan volume yang diharapkan, yang menyebabkan penurunannya kapasitas aliran. Nah, berikut adalah beberapa kategori fishbone diagram yang dimana ada yang bernama main, method, mesin, material, sama environment, dan yang sebelahnya adalah input, proses, dan output. Dan yang di bawahnya ini adalah place, people, prosedur, dan polish. Dan yang di kanannya itu surrounding, system, skill, dan supplier. Nah, jadi fishbone ini itu seperti tulang ikan yang dimana yang di kepalanya ini adalah masalah utamanya, dan di ini adalah yang di sebelah sininya yaitu tentang kerusakan yang memungkinkan bahwa si masalah utamanya ini terjadi. Nah, berikut adalah fishbone yang kami gunakan, yaitu ada beberapa yang dimana ada main, mesin, method, material, dan environment. Yang dimana kesalahan pemilihan jenis pompa ini adalah
ketika semisal si pompa menggunakan impeller untuk tekanan fluida, tetapi malah digunakan pada tekanan yang tinggi, sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada si impeller yang didesain untuk menerima, bukan untuk menerima tekanan yang terlalu berlebih pada fluida. Nah, yang berikutnya adalah kurangnya pengetahuan, yang dimana semisal operator ini salah memasang impeller, sehingga dikarenakan kurangnya pengetahuan pada pompa yang mengakibatkan si impeller ini akan berputar secara kebalik atau membuang secara kebalik. Nah, yang berikutnya adalah yang metode mesin, yang dimana adalah kerusakan pada poros. Nah, kerusakan pada poros ini semisal apabila si poros ini terjadi kerusakan, yang dimana si impeller ini akan tidak berfungsi dikarenakan porosnya itu patah, sehingga si impeller ini tidak akan berputar seperti semestinya. Nah, yang berikutnya adalah ketidakseimbangan impeller. Nah, ketidakseimbangan impeller ini adalah ketika si impeller ini berputar tetapi tidak seimbang, yang mengakibatkan gaya sentrifugal yang kurang maksimal. Nah, akibat ketidakseimbangan impeller ini akan menyebabkan getaran yang sangat berlebih, sehingga akan dapat merusak ke beberapa komponen seperti bantalan atau bearing. Nah, yang berikutnya adalah metode yang dimana ada kapitasi dan kurangnya metode perawatan. Nah, yang pertama adalah kapitasi. Nah, kapitasi itu adalah gelembung-gelembung yang menguap yang terjadi pada sebuah impeller yang mengakibatkan terjadinya korosi. Nah, yang berikutnya adalah kurangnya metode perawatan, yang dimana kurangnya metode perawatan ini akan berdampak terhadap korosi atau pengendapan pada impeller, sehingga tidak maksimal. Nah, yang berikutnya adalah material, yang dimana ada erosi atau abrasi dan juga korosi. Nah, korosi itu seperti semisal apabila si impeller itu fluidanya mengandung bahan kimia sehingga menyebabkan korosi. Nah, si korosi ini akan menyebabkan si impeller ini berlubang. Nah, yang berikutnya adalah erosi atau abrasi. Nah, erosi atau abrasi ini menyebabkan si permukaan impeller ini tidak halus atau kasar, sehingga menyebabkan kurangnya efisien pada impeller pompa. Nah, yang berikutnya adalah perubahan suhu fluida, yang dimana itu adalah environment. Nah, perubahan suhu fluida ini yang terlalu panas itu akan berdampak sangat negatif pada impeller, sehingga akan terjadinya pemuaian kepada impeller. Nah, yang berikutnya adalah paparan cairan yang mengandung bahan kimia. Nah, ini juga seperti yang saya katakan, bahwa paparan cairan yang mengandung bahan kimia ini akan mengakibatkannya si impeller ini korosi. Nah, selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan solusi dari penyebab-penyebab yang telah disampaikan oleh Dili. Nah, yang pertama ada demand. Jadi permasalahannya tuh kesalahan pemilihan jenis fluida pada pompa sentrifugal. Nah, jadi
Solusinya yaitu memahami karakteristik fluida yang dipompa. Data seperti viskositas, pH, tekanan, suhu, kandungan partikel abrasif itu harus dikumpulkan terlebih dahulu. Dengan mengetahui sifat fluida, kita dapat menentukan material jenis apa yang harus sesuai dengan kebutuhan tersebut, seperti stainless steel untuk fluida korosif, impeller berbahan karet atau polimer untuk fluida abrasif, dan material tahan panas untuk fluida bersuhu tinggi. Nah, kemudian ada solusi dari permasalahan kurangnya pengetahuan. Solusinya yaitu dengan kita harus mempelajari dan menambah pengetahuan tentang impeller, pompa. Bisa diatasi dengan mengikuti pelatihan, membaca literatur teknis, memanfaatkan sumber seperti video dan forum, berkonsultasi dengan ahli, serta mendapatkan pengalaman praktik melalui magang atau proyek. Selain itu, penggunaan software simulasi, mempelajari pemeliharaan maintenance atau pemeliharaan rutin. Nah, kemudian setelah main ada tadi next. Setelah main kemudian ada mesin. Permasalahannya kerusakan pada poros atau sap. Nah, solusinya pilih poros yang terbuat dari bahan seperti stainless steel atau alloy. Nah, kerusakan pada poros impeller bisa disebabkan oleh kerusakan, korosi, ketidakseimbangan, atau beban berlebih. Solusinya dimulai dengan inspeksi menyeluruh untuk mengidentifikasi penyebab seperti analisis getaran. Kemudian jika kerusakan ringan, poros bisa diperbaiki dengan poros baru yang sesuai spesifikasi. Kemudian pertimbangkan material yang lebih kuat seperti stainless steel atau pelapisan anti korosi untuk meningkatkan ketahanan. Hindari getaran berlebihan. Kemudian lakukan perawatan rutin termasuk pengemasan dan inspeksi berkala, serta pastikan impeller beroperasi dalam beban optimal. Kemudian permasalahannya ketidakseimbangan impeller. Solusinya yaitu meliputi penyeimbangan dinamis, pembersihan rutin, inspeksi, dan perawatan berkala. Pergantian impeller yang rusak atau aus, penggunaan material berkualitas tinggi, serta
analisis getaran untuk deteksi masalah dini. Next. Kemudian dari metode permasalahannya, metode perawatan. Nah, solusinya, perawatan impeller meliputi pemeriksaan rutin, pembersihan kotoran, pelumasan, lebih tepatnya pelumasan bearing, pengecekan keseimbangan, pengencangan baut, penggantian bagian rusak, dan monitoring performa untuk memastikan kinerja optimal dan umur panjang. Kemudian dari material, permasalahannya korosi. Nah, solusi dari korosi ini yaitu dengan memilih material yang tahan korosi seperti stainless steel atau titanium, dan memberikan lapisan pelindung seperti coating epoksi atau polimer pada impeller, sementara pemeliharaan rutin seperti infeksi dan pembersihan perlu dilakukan secara berkala. Kemudian permasalahannya erosi dan abrasi. Untuk mengatasi erosi dan abrasi ini, pada impeller yang rusak, yaitu dengan cara ganti impeller dengan material yang lebih tahan aus, juga beri lapisan pelindung sama seperti yang tadi ya, sama seperti korosi. Kemudian setelah diberi lapisan pelindung dan setelah itu kemudian berikan saringan partikel padat dan dari cairan. Kemudian kurangi kecepatan operasi jika memungkinkan, dan lakukan pemeliharaan rutin. Next. Dan dari environment atau lingkungan ya. Tadi permasalahannya tuh itu perubahan suhu fluida yang terlalu panas. Nah, solusinya itu adalah dengan memilih material yang tahan panas seperti stainless steel grade tinggi atau paduan khusus, serta menambahkan sistem pendinginan. Nah, kemudian gunakan isolasi thermal pada pompa dan pipa untuk mengurangi penyerapan panas, dan hindari operasi pompa dalam kondisi ekstrim. Kemudian pasang sensor suhu untuk memonitoring atau memantau kondisi fluida secara real time. Dan yang terakhir itu paparan cairan yang mengandung kimia. Solusinya yaitu gunakan material titanium atau stainless steel, atau lebih lengkapnya yaitu dengan cara memastikan material impeller dipilih sesuai dengan jenis kimia
yang digunakan, seperti menggunakan bahan tahan korosi atau lapisan pelindung khusus. Pembersihan rutin juga penting untuk menghilangkan sisa kimia yang menempel dan mencegah kerusakan. Dan selain itu, lakukan inspeksi berkala untuk memeriksa tanda-tanda korosi atau kerusakan dan juga keausan. Kemudian pastikan impeller dioperasikan dalam batas kemampuannya dengan langkah-langkah yang barusan saya sampaikan. Ini impeller dapat lebih tahan terhadap paparan kimia dan memiliki umur pakai yang lebih lama. Next. Nah, berikutnya kesimpulan. Kerusakan pada impeller pompa dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kavitasi, lalu ada korosi, keausan, suhu tinggi atau desain yang tidak sesuai. Akibatnya kinerja pompa menurun, efisiensinya berkurang, dan risiko kerusakan pada komponen lain meningkat. Tanda-tanda kerusakan meliputi penurunan kapasitas aliran, suara bising, getaran abnormal, dan kebocoran. Perawatan rutin dan penggantian material yang sesuai adalah langkah penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan menjaga pompa tetap bekerja optimal. Sekian dari kami kelompok 6. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.